Hoi, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube The King KLBD. Nah, malam hari ini kita mengeluarkan tema Jejak Kaki Motivation. Nah guys, malam hari ini saya dapat pertanyaan dari beberapa teman-teman. Salah satunya, Pak Ahmad, kenapa ya saya sampai hari ini belum menemukan sebuah talenta, atau belum menemukan sebuah jati diri, atau belum menemukan sebuah kesuksesan? Oke, malam hari ini saya akan jawab dengan beberapa materi langsung sehingga bisa menjadi motivasi buat seluruh entrepreneurship yang sampai hari ini Anda belum menemukan sebuah jati diri. Nah, teman-teman, sebelum menjadi orang hebat atau sebelum Anda melakukan perkara-perkara, kegiatan-kegiatan hebat, yang hari ini harus saya sampaikan adalah Anda harus menjadi orang baik dulu. Nah, kenapa tidak? Yuk, kita kupas malam hari ini. Coba lihat di sekeliling Anda, sampai hari ini banyak teman-teman kita yang hanya mereka menemukan sebuah kesuksesan yang sesaat. Ya, sesaat. Ya, contoh, dia tidak continue. Ada orang yang sukses 2 bulan, ada yang sukses 3 bulan, ada yang sukses 4 bulan, bahkan sudah puluhan tahun tidak sukses. Nah, yang pertama adalah saya pastikan Anda harus menjadi seorang yang baik dulu. Nah, ketika Anda sudah menjadi seorang yang baik, perilaku yang baik, sikap yang baik, maka Anda baru bisa melakukan sesuatu yang hebat. Nah, teman-teman, saya ulangin, pastikan Anda menjadi seseorang yang baik dulu, baru Anda bisa melakukan sesuatu yang hebat. Nah, itu poin pertama. Nah, yang kedua, kabar baiknya hari ini buat teman-teman, buat Anda yang belum menemukan sebuah talenta atau Anda belum menemukan jati diri dalam segi kesuksesan, jangan takut ya, apalagi karena kabar baiknya hari ini, orang-orang hebat, orang-orang sukses itu tidak ditentukan dari sebuah skill. Nah, tidak ditentukan dari skill. Ini kabar baik. Nah, contoh, kita melihat banyak orang, seseorang pembicara, banyak orang yang jago bicara, banyak orang yang bisa naik ke panggung, dia dengan percaya diri. Yakinlah, itu mereka mengawalinya bukan dari sebuah mereka punya skill. Karena orang sukses tidak ditentukan dari skill. Nah, 1% hanya menjadi daftar orang-orang hebat ya ditentukan dari sebuah skill. Ya, jadi apa yang menjadi penentu buat kita-kita yang bisa menjadi seorang yang sukses? Nah, kabar baik hari ini adalah orang-orang hebat itu ditentukan dari 99%, yaitu dari attitude, yaitu sikap. Nah, sikap Anda yang benar. Nah, sedangkan skill hanya 1%. Nah, karena skill itu kita bisa belajar ya, kita bisa belajar dengan siapa saja, dan kita banyak bisa belajar dari orang-orang hebat sebelumnya. Nah, itu skill bisa dibangun. Tapi ketika sikap kita tidak berubah ya, karena 99% orang-orang sukses itu ditentukan dari sikap. Maka malam hari ini poin kedua adalah Anda harus punya sikap yang benar. Nah, sikap yang benar akan diawali dari sebuah sesuatu yang baik. Nah, maka diri Anda harus menjadi orang baik, maka sikap Anda akan menjadi penentu menghasilkan sebuah yang hebat-hebat. Nah, ketika Anda sudah memiliki 99% sikap yang baik, maka barulah Anda belajar dari sebuah skill Anda. Nah, sama seperti saya, guys. Nah, saya hari ini banyak orang bilang, iyalah Pak Ahmad bisa bicara, naik di panggung pede, di audiens ribuan orang biasa. Hei, saya dulu juga seperti Anda, nggak berani ngobrol. Saya juga dulu takut naik ke panggung. Nah, karena saya belajar terus, belajar, dan terbentuknya skill, maka hari ini terbentuklah dari sebuah attitude yang benar. Maka poin kedua saya ulangin, Anda bentuk dulu 99% sikap Anda dengan yang baik. Nah, teman-teman, percaya atau tidak percaya, Anda boleh hitung malam hari ini di rumah Anda. Coba Anda gabungkan angka 1 atau A, B, C, D, E sampai Z, dan itu kalau Anda jumlah dan Anda tanpa sadar itu menghasilkan jumlah 100, angka 100. Nah, disitulah sikap Anda menentukan sebuah kesuksesan.
Nah, Anda boleh hitung ya kekuatan dari sebuah angka A, B, C, dan itu menghasilkan dari angka totalnya 100, maka 100%. Maka sikap Anda menentukan dari sebuah kebahagiaan Anda, sikap Anda menentukan sebuah kesuksesan, dan sikap Anda menentukan nama baik buat Anda sendiri. Nah guys, selanjutnya poin yang harus Anda lakukan adalah dalam sebuah kegiatan kita, dari sebuah kegiatan kita setiap hari, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya mungkin belum seutuhnya sesuai dengan keinginan kita. Maka pesan saya malam hari ini, Anda harus enjoy saja, enjoy dalam menghadapi menjalani kehidupan. Nah, kenapa? Karena supaya energi positif Anda terus dalam diri Anda. Guys, poin kedua yang harus Anda lakukan adalah bersiap diri. Nah, ketika Anda pengen melakukan sebuah kegiatan bisnis Anda di setiap harinya, maka di setiap harinya Anda harus memiliki persiapan. Ya, persiapan diri dalam aktivitas seharinya. Kenapa? Karena setiap hari kita tidak tahu, ya kita harus waspada. Banyak orang mungkin yang tidak suka dengan kesuksesan kita. Tidak semua orang mungkin tidak senang melihat kita hebat, ya tidak senang melihat kita makin tinggi. Nah, ini kita harus memiliki persiapan. Nah, persiapan apa? Itulah Anda terus belajar, persiapkan skill-skill Anda, dan sertakan Anda harus mempertajam dari semua ilmu-ilmu apapun yang Anda lakukan dalam berbisnis hari ini. Nah, sedangkan poin yang ketiga adalah saya sarankan supaya Anda menemukan jati diri, stop ikut-ikutan. Nah, ini yang paling penting ya, poin ketiga, yaitu stop ikut-ikutan. Nah guys, malam hari ini kan kita bisa lihat ya, contoh malam hari ini Anda ingat-ingat sahabat-sahabat Anda ya dalam sebuah metode bisnis. Kita sering lihat ketika orang musim durian, kita jualan durian. Ketika musim jeruk, kita jual jeruk. Ketika musim salak, kita jualan salak. Nah, itu ikut-ikutan namanya guys. Nah, hari ini stop ikut-ikutan ya, pastikan konsisten dan komitmen terhadap apa yang mau Anda lakukan dalam berkarir. Nah, pastikan itu harus Anda lakukan. Nah, sehingga apa? Sehingga Anda betul-betul membuahkan hasil dari sebuah pekerjaan Anda. Tidak ada yang sukses dengan secara instan. Ya, semua harus siap menjalankan proses. Dan proses itulah yang harus Anda siapkan dalam perjalanan. Karena saya yakin ketika dalam perjalanan Anda berproses dalam menjalankan bisnis Anda akan menemukan tantangan-tantangan, yaitu mempengaruhi dari pikiran energi Anda menjadi negatif, sehingga Anda tukar lagi bisnis Anda. Tiba-tiba besok Anda jumpa lagi dengan orang yang negatif, Anda tukar lagi bisnis Anda. Itulah penyebab salah satunya Anda tidak sukses. Anda boleh tukar bisnis Anda ketika memang bisnis Anda itu Anda sudah jalani dan tidak menemukan jati dirinya, atau Anda sudah jalankan bisnis Anda itu tidak baik, ya. Nah, makanya kemarin di konten kemarin ya, itu Anda harus ingat di video saya kemarin bahwasanya Anda harus pintar memilih sebuah bisnis. Nah, sehingga Anda sudah putuskan memilih bisnis yang mana, maka Anda harus terus konsisten, fokus terhadap bisnis yang Anda mau lakukan. Stop ikut-ikutan. Oke, nah makanya 3 poin ini teman-teman, ingat, saya ulangin. Poin pertama, Anda harus siap menjadi manusia baik, baru Anda bisa melakukan sesuatu yang hebat. Karena sesuatu yang hebat itu harus orang-orang baik yang bisa melakukannya, sehingga bisnis Anda bisa konsisten dan bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, Anda terus fokus menambah skill ilmu Anda, mempertajam dari segi bisnis Anda, sehingga Anda punya persiapan diri dari setiap Anda keluar dari rumah yang ingin ketika Anda ingin menjalankan sebuah bisnis Anda. Baru yang ketiga, stop ikut-ikutan ya, mulailah fokus dan memilih bisnis yang tepat, baru Anda bisa konsisten terhadap bisnis Anda. Oke teman-teman, kayaknya udah saya jawab ya pertanyaan malam hari ini. Inilah kenapa
banyaknya teman-teman mungkin di salah satunya mungkin di bidang networking ya, atau Anda punya bisnis yang lain dan tidak menemukan sebuah kesuksesan dan sudah setahun, 2 tahun sampai puluhan tahun, maka inilah jawabannya, dan mulai lakukan terus yang terbaik ya, sehingga Anda bisa melakukan sesuatu yang hebat. Terima kasih guys. Sampai ketemu di jejak kaki berikutnya di channel YouTube The King KRBB. Ahoy! Dadah!